Halo, assalamualaikum sahabat guru sekalian. Jumpa kembali dengan saya Nurul Aini. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang aturan 5 jari. Bapak ibu sekalian, sering sekali kita meminta anak-anak untuk membaca sendiri, tetapi kita luput mengawasi. Tetapi ternyata anak-anak itu dalam membaca dia ingin ditemani, ingin juga diperhatikan, disupervisi, dan kemudian dibantu kalau kesulitan dalam membaca, seperti itu. Nah, anak-anak juga ingin disupervisi, ingin dinilai seberapa jauh sih kemampuan membaca mereka, seberapa jauh sih kemampuan mereka mengatakan atau membaca kata-kata yang sulit. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, prinsipnya saat anak membaca mandiri, sahabat guru atau Bapak Ibu sekalian harus mendampingi mereka selama kegiatan membaca. Bapak Ibu tidak boleh asik sendiri membaca HP atau membaca buku sendiri, tetapi harus berkeliling ke semua siswa untuk mengecek satu persatu kemampuan membaca mereka. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana Bu kalau siswanya sampai 40? Tidak masalah. Bapak Ibu tidak harus selalu semuanya cek satu-satu, tetapi mungkin bisa bergilir, hari ini 5 siswa, besok 5 siswa lagi, dan seterusnya, seperti itu. Lalu apa yang dilakukan saat Bapak Ibu berkeliling? Ada namanya aturan 5 jari, adalah cara untuk mensupervisi kemampuan membaca siswa. Apa itu aturan 5 jari? Aturan 5 jari itu adalah aturan untuk menghitung berapa kata yang salah diucapkan atau salah dibaca oleh anak. Kata yang salah itu yang seperti apa? Misalkan nah, misalkan anak sedang membaca nih, anak yang soleh adalah dambaan setiap orang tua. Itu yang seharusnya diucapkan, tetapi ada saja siswa di kelas kita yang mungkin membacanya terbalik, ya, misalkan adalah dibaca aladah misalkan, ya, seperti itu dihitung sebagai satu kesalahan. Atau mungkin mendoakan dibaca jadi mendoaka, karena dia tidak bisa mengucapkan n di ujung, seperti itu juga dihitung sebagai kesalahan juga. Itu begitu Bu, sahabat guru. Jadi ketika Bapak Ibu sedang mensupervisi anak-anak berkegiatan membaca, maka Bapak Ibu berkeliling ke siswanya, tetapi tentu kita tidak diperkenankan untuk menunjukkan kesalahan tersebut. Jadi Bapak Ibu silakan atur jari 5 jari Bapak Ibu, kemudian simpan di belakang. Di belakang seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan mendengarkan mereka membaca atau mendengarkan saat mereka membaca, lalu dihitung berapa kesalahan yang telah mereka lakukan per halamannya. Nah, aturannya kalau Bapak Ibu menemukan 1-2 kesalahan, maka tidak apa-apa, biarkan siswa membaca di buku tersebut atau pada jenjang tersebut. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu atau bahkan boleh menaikkan jenjang, ya, misalkan dia tidak ada kesalahan sama sekali, maka Bapak Ibu boleh merekomendasikan anak tersebut untuk menaikkan kemampuan, menaikkan jenjang bukunya, seperti itu. Nah, kalau 2-3 kesalahan, Bapak Ibu boleh merekomendasikan tetap di jenjang yang sama, gitu ya, sudah membaca tetap di buku tersebut. Tetapi kalau sudah sampai 4 dan lebih kesalahan dalam satu halaman, maka Bapak Ibu harus merekomendasikan siswa tersebut untuk mengambil buku lain yang lebih mudah dibaca oleh mereka, seperti itu. Tetapi satu prinsipnya, Bapak Ibu tidak boleh memperlihatkan bahwa mereka itu naik jenjang, turun jenjang, atau tetap. Jadi bahasanya harus kita atur, bahasa komunikasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus tetap menyemangati dan juga memberikan arahan membaca yang tepat, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu berkeliling kemudian mendengarkan mereka membaca, maka Bapak Ibu bilang bagus, gitu ya. Boleh coba Ibu bantu? Ini kata yang tepatnya. Misalkan ya, Islam mengajarkan kita untuk saling menyayangi, seperti itu ya. Jadi diberikan penjelasan atau diberikan kata yang tepatnya itu apa?
seperti itu ya. Tidak dibiarkan mereka mengulangi kata-kata yang salah juga gitu. Jadi salah lagi karena tidak ada yang membenarkan. Nah, Bapak Ibu pas supervisi itu harus mendengarkan mereka membaca dan membetulkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu merekomendasikan buku yang lain, dilarang menyampaikan bahwa anak tersebut turun atau naik jenjang. Tetapi bahasanya mungkin seperti ini ya, Bapak, anak-anak sudah bagus membacanya, tapi supaya kamu lancar membaca, bagaimana kalau kamu membacanya di jenjang tikus, supaya kamu lebih mudah membacanya. Seperti itu ya. Jadi kalau bahasa untuk menurunkan mereka ke jenjang yang lebih rendah itu seperti itu. Jadi tidak langsung kamu turun jenjang ya karena kamu membacanya kurang lancar. Jadi tidak boleh kita merekomendasikan dengan cara yang seperti itu. Kata-katanya harus kita atur, kalimatnya harus tetap positif gitu, sehingga mereka juga tetap semangat untuk membaca buku yang mereka sukai dan yang kita rekomendasikan. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin tadi Bapak Ibu masih ingat bagaimana aturan 5 jari tadi? Ya, supaya mudah ingat, saya mungkin akan mengajak sahabat guru untuk menyanyi. Tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Nah, mungkin kita akan menyanyi aturan 5 jari menggunakan ritme Ampar-Ampar Pisang. Seperti itu ya. Siap ya Bapak Ibu sekalian. 1 naik jenjang, 2 3 pertahankan, 4 dan 5 cari buku yang lain. Itu adalah aturan 5 jari dalam membaca berpasangan mandiri. Dalam membaca berpasangan mandiri. Seperti itu Bapak Ibu, lagunya itu untuk memudahkan Bapak Ibu untuk menghafalkan aturan 5 jari. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu juga untuk menyampaikan lagu tersebut kepada siswa. Itu hanya untuk mempermudah Bapak Ibu menghafal tadi ya aturan 5 jarinya. Mungkin saya simpulkan ya Bapak Ibu, jadi kalau anak-anak melakukan 1 kesalahan atau 0 kesalahan, maka dia tetap atau boleh menaikkan jenjang membacanya. Kalau 2 sampai 3 maka upayakan tetap membaca di jenjang tersebut. Tetapi kalau 4 atau lebih kesalahan, maka Bapak Ibu boleh merekomendasikan anak-anak untuk membaca buku yang lain yang sesuai dengan kemampuan membacanya. Atau mungkin bahasa kasarnya turun jenjang ya. Tetapi tadi ya tidak boleh ada istilah kita menaikkan atau menurunkan jenjang membaca anak. Karena itu kenapa sih tadi di pembahasan jenjang itu kita tidak ada bahasa jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3, tetapi kita menggantinya dengan kata jenjang tikus, jenjang musang, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah materi aturan 5 jari. Aturan 5 jari tentu nanti kedepannya akan mempermudah Bapak Ibu untuk merekomendasikan buku bacaan yang tepat untuk mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga jadi lebih tahu di mana sih kemampuan membaca anak-anak atau siswa yang Bapak Ibu ajar gitu, sehingga mungkin dari kegiatan tadi Bapak Ibu awalnya mungkin awam ya gitu, berapa persen sih sebenarnya siswa saya itu membacanya sudah sampai tahap mana sih. Tetapi dengan tadi adanya kegiatan keliling, kemudian mendengarkan mereka membaca, kemudian mensupervisi sampai sejauh mana kemampuan membaca mereka, maka si Bapak Ibu akan lebih tahu, oh ternyata siswa saya banyaknya ada di jenjang berapa gitu, saya harus melakukan apa nih ke depannya supaya siswa-siswa saya membacanya sesuai dengan tahapan umur mereka. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah belajar aturan 5 jari. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian saat kegiatan membaca baik berpasangan ataupun mandiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.